Halo guys, kembali dengan saya Atal Arexia di Atal Arex Studio Channel yang akan memberikan guideline atau panduan buat kalian atau siapa saja yang ingin memasuki dunia industri entertainment ya khususnya di bidang seni peran. Dan sesuai dengan janji saya akan membawa seorang bintang tamu secara berkala nantinya sampai ke depan. Dan saat ini di hadapan kalian sudah ada Teddy Syah. Oke, nanti dibikin kayak Adik applause gitu ya. Ariksa. Iya, oke, itulah The Family Matters ya. Senangnya Ah, punya keluarga yang juga sukses. Ada Teddy Syah. Ini cerita sedikit. Kalian tahu nggak sih asal muasalnya itu? Kami ini dari keluarga Seniman. seniman ya. Kebetulan orang tua kami, papa kami khususnya seorang sutradara. Dari sana mungkin kami bergerak di dunia seni peran dan banyak belajar tentunya. Nah, Teddy Syah ini dalam keluarga itu dia duluan loh yang terjun di dunia audiovisual ya, yaitu film. Waktu Gua itu lah, gue duluan ya. bareng, bareng. Lahirnya seorang bintang gue You dapat Arik dapat peran, saya dapat ya. ekstras. Tapi anyhow dia dapat peran yang lebih besar karena No, no, you dapat yang lebih besar. Eh, Keluarga Rahmat, come on. Oh ya, Keluarga Rahmat produksi TVRI setelah saat itulah. itu lebih booming-boomingnya kalian tahu juga sampai ada terkenal itu juga tante kami itu Bu Subangun ya, Tante Ya, Tenzara Zaid. Nah, Teddy itu dapat peran jadi anaknya Bus Bu bangun. Subangun. Nah, bagaimana dia digembleng umur berapa saat itu ya? Umur 12-13 tahun. Nah, sudah merasakan namanya hiruk pikuk dunia di depan Serial layar televisi ya itu. di TVRI saat itu. Jadi dia duluan. Kalau saya vakum masuk ke dunia modeling. Tapi tadi yang menang pula nih cover boy tahun 92 juara satu cover boy. Emang dia paling ganteng satu rumah kan? Ah, luar Gitu. biasa. Juara Paling hitam, satu. Kayak gitu cerita singkat soal paling karir. ten kulitnya. Kemudian dari keluarga Rahmat ke abad 21 ya. Enggak, dari RCTI. keluarga Rahmat itu kan kita daber tuh waktu itu. Kita jadi Itu daber. sebelum mau daber dulu. Tapi itu kan Daber. bukan seni peran lah, seni Ya. suara, tarik Itu suara. hampir samaan tuh 85 kan. Iya. 85 lahirnya Ini kita seorang bintang, Arik sebagai aktor di situ kan. ya. Sebagai peran utamanya. Tuh kan aku pernah nyentuh kan industri film Indonesia Ya, umur 12 tahun. film anak itu. Ah, Jadi film ya dibilang film pendek lah. Pada iya. saat itu sekitar 70 menit ya. Nah, setelah itu kita terjun ke dunia daber dulu. Daber Daber dulu, 85 tuh. Unyil, kita masuk dalam keluarga Unyil saat itu. Teddy jadi berkembang ya dari endut Endul Unyil terus. Unyil. Nah, Unyil kan jadi Unyil tuh karena pada saat itu pas offline aja, pas drama di panggung. Iya, betul. Karena Pak almarhum Pak Kurnain waktu Iya. itu bilang, "Wah, ini lucu nih, tembem-tembemnya sama Unyil." Sama bonekanya. Jadi waktu itu ya masuk Ya, main kita ada di Unyil. pertunjukan teater si Pertunjukan. Unyil itu keliling seluruh Indonesia dan Teddy Syah itu sebagai Unyilnya, saya sebagai Bun-Bun saat itu. Ya hal-hal kecil yang menggembleng kita Ya. secara mental untuk berada di depan kamera tentunya. Dan di mana mental di depan kamera itu tidak semua orang punya ya. Memang perlu perlu batu loncatan. Batu loncatan itu dari mana? Salah satunya itu kita belajar ya. Kalau ingin di seni peran, kalian belajar acting itu batu loncatan yang sangat berharga. Kalau kalian juga ingin secara otodidak menjadi seorang otodidak yang benar, sering bertemu sama orang-orang bicara masalah seni peran ya, masalah acting itu sendiri di depan panggung atau depan TV. Nah, terus singkat cerita juga dari Daber kita Ya abad 21 benar ya, Enggak, kita RCTI, masuk keluarga Rahmat, serial keluarga TVRI. Rahmat. Arik juga masuk kan belakangan Ya, masuk. cuma udah dapat 2 episode Ted, yang disentuh. Oh my god. Ah, dia yang full episode. Oke. Terus Ya, habis itu nah waktu RCTI kan launching tahun 87. 88 kalau nggak salah. Nah, itu masuk tuh akhirnya di tahun 91 serial di RCTI juga iya waktu itu. itu Gue apa cuma sih masih ingat judulnya? abad 21. Ya Bukan Allah. Abad 21, no. Abad Ah, pasti 21 itu salah. udah siar dulu. Nanti dibuang ya ini Mbak Im. Cek. Ah, ah. Oke, dulu apa judulnya? Ingat nggak? Tahun 91. Ya apa tuh, Pak? Tahun 91 itu sama aduh si Mas Agam almarhum juga sutradaranya waktu itu. Terus kita bikin soap jadi dramanya RCTI Iya, in-house. benar in-house-nya In-house-nya kalau nggak salah. RCTI sama Mbak Firda Raja. Iya, apa. iya, iya. Itu sempat lah ikut 3 episode sebentar sebagai Ya, singkat cerita nih teman-teman, bangga jadi abang bangga juga punya adik yang sebenarnya
Dia itu jauh-jauh duluan dan lebih banyak karyanya di bidang seni peran gitu kan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan ini karena ini merupakan guideline ya di Atari Studio ini kita bikin guideline untuk orang-orang yang ingin berkecimpung atau yang sudah berkecimpung tapi sebenarnya masih gimana ya? Mereka mengeluarkan karya, mungkin mereka mengeluarkan karya di YouTube kayak begitu atau di TikTok. Iya. Tapi khususnya yang lebih panjang YouTube ya mungkin ya. YouTube. Tapi ya setengah-setengah kayak gitu kita kasih memotivasi, menginspirasi mereka di Iya. sini ya. Ted buat mereka sebagai beginners gitu supaya lebih nantinya ke depan mereka berkualitas tentunya Iya. seperti itu. Berkualitas dari mana? Mungkin seorang Tedisha dan saya pribadi itu merupakan batu loncatan buat kalian untuk yang lebih baik lagi menjadi seorang bintang aktor kayak gitu. Oke, pertanyaan pertama, yang menginspirasi, yang memotivasi kamu belajar acting itu apa, Ted? Kan beda nih kita, Bang Ade bisa dari mana aja. Sebenarnya saya kan berangkatnya itu kan dari satu hal karena darah ya, darah. Terus di sekolah, nah ini juga yang penting ya di sekolah gitu. Jadi kalau kadang-kadang di sekolah tuh kan ada ekskul gitu, ekstrakurikuler, drama atau tari atau apa aja. Sebenarnya buat anak-anak sekarang itu ambil ya, karena itu pengalaman itu yang disebut pengalaman empiris yang memang harus kita laluin kan tiap hari gitu. Itu jangan sampai ditinggalin karena main drama itu di sekolah itu bersama teman-teman satu kelas ataupun berbeda kelas itu sangat penting karena itu yang akan membentuk kita karena Mentalitas kita di depan mentalitas depan di penonton, panggung di terutama panggung di penonton, panggung kan. kamera. Kalau di sekolah tuh kan panggung kan dilihat temen, bayangin temen kalau udah ngecengin ya kan, Ya, udah itu ngeledek. harus dicari orang kayak gitu Iya. banyak bagus. Jangan cari tempat kumpulan di mana orang yang muji-muji kita nggak jelas gitu. Harus cari tempat di mana orang yang bisa Musuh kita paling banyak. yang tempat musuh kita yang orang paling ini mah wah kita dibully habis-habisan di situ. Tapi itu yang membentuk mental kita kan. Iya, iya. Akhirnya bahwa pada akhirnya kan acting itu bukan masalah apa-apa selain kita bagaimana bersikap gitu kan. Bersikap karena penting bersikap di depan orang banyak atau di depan kamera yang penontonnya ada di belakang nanti, ada di televisi maupun di layar lebar. Nah, tapi bagaimana kita menyikapi sesuatu, menyikapi peran itu kan Pengalaman dari situ semua iya. dapat menyikapi. Karena seorang CEO, pemimpin sebuah perusahaan juga dia harus belajar bersikap kan bagaimana dia bicara di atas panggung, di depan karyawannya atau cuman di sekedar rapat-rapat harian atau rapat mingguan atau rapat umum pemegang sahamnya kan juga dia harus bersikap bagaimana dia harus meyakinkan setiap anggotanya kan. Nah, itu kan bisa dipelajari dari awal tuh dari drama, dari banyak hal yang bisa membentuk gitu. Dulu kita nggak ada sekolah acting ya. Jadi belajar acting, ilmu-ilmu seni peran tuh kemana? Dulu Banyak bertanya kemana? sekolahnya kita sekolah teater. Kalau dulu kan acting itu kita belajarnya di Teater, sekolah sekolah drama, itu ya, sekolah satu ya. teater kan dulu. Nah, kan istilahnya kalau di luaran kan ada misalnya sekolah teaternya siapa? Wah, aktor-aktor besar teater kan dulu kan banyak gitu kan. Terus atau misalnya kalau kita ke kejuruan atau ke institut ya Institut Kesenian Jakarta dulu atau Institut Kesenian di masing-masing daerah juga biasanya ada kayak di Jogja, Bandung tuh kan ada isi apa. Nah, itu kan bagus ya. Maksudnya adalah kelas-kelas yang bisa dimasuki Ya, dan belajar di situ lah. gitu loh. Nah, kedua, yang nggak semua orang punya pengalaman ini ya. Kebetulan orang tua kita juga seorang sutradara yang lo dapat dari seorang papa kita nih Fritz itu pelajaran actingnya sebagaimana gitu. Karena nggak terus terang kalau Teddy itu paling banyak bekerja sama almarhum papa kami ya lebih ya karena full episode dia ada, full series tuh dia ada gitu. Gimana ceritanya? Sebenarnya kan kalau acting itu sendiri kan bagaimana ya kita sebut act itu bersikap gitu bagaimana menyikapi sebuah peran itu yang diberikan kepada kita gitu. Apa yang ditekankan sama seorang Iya. sutradara lah saat itu sih. Ya, artinya kan ketika kita membaca kan kita dikasih makalah lah atau senario 10 orang juga 10 orang punya sikap yang berbeda gitu dalam menyikapi peran kan. Pada akhirnya kan ini apa yang ada di pikiran kita, apa yang mau kita kembangkan. Setelah itu digabung kan tugasnya. Kita bisa membayangkan kan ketika peran yang lain yang diperankan orang lain itu seperti apa itu kita bayangkan kita bangun gitu loh. Makanya dalam bersikap ini kan kita perlu guideline itu adalah sutradara tadi itu yang memberikan Kegiatan di lapangan. ya kan dia akan memberikan kita panduan Jaga gitu ini kan. jaga si No, ini. lo offside lo Ah, main lo offside, offside lagi lo. fales, lagi No, apa. you too much lo kelebihan lo lebay lo kalau Overdosis zaman sekarang lo. lo. Overdosis. Overdosis lo. Nah, itu kan penting. Jadi kadang-kadang wah kita mau
No, nggak perlu gitu. Jadi sama sebenarnya kan setiap aktor itu kita harus belajar tentang vokal ya. Istilahnya jadi penyanyi lah. Ya. Kalau penyanyi kan nggak bisa nada ini misalnya nada sol gitu. Ini 1 oktav, ini 2 oktav, ini Tuh, 3 oktav. pernah saya bahas ya, Ya, tuh jadi vokal tuh, ya, jadi suara kita. aktor itu harus belajar di situ. Tinggi rendahnya nada. Maksudnya di sini tinggi rendahnya sebuah emosi. Sebuah emosi. Harus ke project, ke Ya, bahwa suara untuk kita. emosi untuk misalnya kita marah kepada seorang anak atau pasangan di situ atau orang lagi pacaran atau sama orang lain atau apa. Nah, itu kan apa ya? Ukurannya tuh meteran. Berbeda-beda itu Beda-beda. kan dan di situ kan nuansanya. Justru di situ gitu. Nah, ini yang penting yang banyak orang sekarang apalagi sekarang kan kamera di mana-mana pegang handphone kamera terus selfie. Terus video, saya lagi jalan-jalan di sini, aku lagi makan ini. Sebenarnya pada dasarnya orang-orang sekarang kan lebih mudah kan. Luas jadinya. Lebih luas, Jadi, lebih biasa sama kamera tuh udah nggak canggung gitu karena udah biasa. Tapi pendalaman tentang cara bersikap tadi, mendalami peran itu yang kurang. iya. Nah, akhirnya apa? Semua dipukul rata. Ini adalah saya. Enggak, ya kadang-kadang kita acting kan dapat sebuah peran yang harus begini, yang benar-benar berbeda sekali 180 derajat dari diri kita kan. Dari diri kita dan kita harus menyikapi itu. Nah, kalau kita nggak ngerti, nggak punya pengalaman empiris, kita nggak pernah jalan, nggak pernah melihat orang, ya gimana kita mau menentukan sikap itu tadi, itu kan akan sulit gitu. Nah, yang nggak ada sekarang itu. Nggak ada ya. Nah, itu yang harus memang Terasa banget ya. terasa banget. Jadi memang guru-guru atau ya sutradara mungkin di lapangan juga udah sakit kepala sekarang ini ya. Artinya ayo dong lu lebih apa gimana ya, mau lebih apa gitu kan nggak jelas. Maks kalau penyanyi kan kita gampang. Satu nada naik lu. Gitu. Acting nih enggak. Acting lu marah-marah, lu kurang marah. Ya kurang marahnya seberapa? Iya, iya. Ya, itu yang susah. Jadi sutradara sendiri juga kalau dia nggak ngerti tentang dunia acting, bagaimana caranya menjelaskan? Jadi membangun sebuah parameter emosi dalam diri kita itu memiliki Nah, itu secara otomatis memang berat sekali. artinya kan penilaian itu setiap hari subjektif. Iya, setiap hari subjektif. Iya kan nggak jelas seberapa. Dia nggak bisa main, ya nggak bisa mainnya seberapa. Kayak misalnya, gue pernah dulu, Mas Ted, lu mainin aja. Mainin apa maksudnya? Ya perannya ini dimainin aja. Ya gue ngerti, gue mau mainin apa? No. Peran ini nggak bisa dimainin, nggak bisa keluar dari koridor apa. Saya nih sebagai pemain kalau di sepak bola mungkin saya sebagai back gitu, jaga gawang gitu, nemenin kiper. Ya. Terus gue mesti jadi penyerang terus menerus gitu. It doesn't make sense gitu. Ini udah nggak masuk akal. Maksudnya apa? No, udah. Jangan pernah masuk ke dalam ranah gue. Lu udah ngasih ke gue peran yang ini. Sekarang lu mau gue mainin semua. Terus mau mainin apa? Nah, itu dia. Oke. Ini sesuatu yang sangat menarik. Khusus nih, gue bertanya ya. Kalau lo menyikapi hubungan antara lu sebagai aktor yang sudah memasuk ke dalam sebuah karakter dengan si sang sutradara yang sangat subjektif, ya kan ya, dia punya guideline sendiri mungkin, yang mereka nih sutradara-sutradara ini bisa ngelihat di monitor mereka, Iya. ya. Ada hal menarik apa sih hubungan ini menurut pengalaman lu, Ted? Ada yang menarik nggak? Apa pernah jadi berantem ya, kalau nyambung lagi lu pernah cerita yang gimana lu menuntut yang bagaimana, tapi satu sisi ini menurut jiwa gue begini, ini menurut gue yang gue udah dalamin, gue pelajarin. Tapi sutradara punya point of view sendiri lagi. Ada nggak hal yang menarik yang bikin lu fighting jadinya enggak ya? Iya ya, artinya kan kita fight kan dongkol dalam hati aja tuh kan kita lagi berantem Mengganggu tuh ya, sebenarnya. maksudnya mereka didenda tuh, Iya, produser. harus. Ganggu mood pemain. Iya, kalau ya artinya gini. Kenapa seorang director itu disebut director? Bukan sutradara, ya di kita istilahnya sutradara gitu, tapi kan di luar itu director. Dia ada seorang direktur. Apa sih ilmu dasar direktur? 4W1H bukan? Ya. Ya kan? Dia harus tahu what, when, where, who, how. Ya, dia harus tahu ilmu manajemen. Jadi nggak gampang. Manajemen apa? Manajemen waktu, manajemen emosi, manajemen ini. Bagaimana dia ngatur? Dia harus tahu. Siapa nih aktor gue? Dia harus tahu. Ketika menjadi seorang director atau sutradara itu, dia nggak ngerti tentang ilmu ini. Bagaimana dia bisa ngasih tahu? Iya, Si aktor itu untuk bermain seperti apa? ilmu treatment akan sesuatu. Karena setiap orang beda-beda ya. Ya, Treatment nggak bisa. aktor beda-beda. Nggak bisa. Makanya, Pendekatannya harus kayak apa? nah dia harus tahu. Di sini director adalah pelatih kalau dalam sepak bola. Dia head coach. Head coach itu belum tentu dia turun ke lapangan.
ayo kamu tendang bolanya, kamu nanti jadi ini. No, 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 no. Dia atur strategi, gue gini, dia kasih asisten coach kan. Coba lu latih anak buah gue. Tuh pemain semua harus dilatih begini. Kalah menangnya sebuah pertandingan bola, itu adalah tanggung jawab pelatih 100%. Jadi kenapa pemain itu dia harus nurut sama pelatih? Karena dia tahu pelatihnya ngerti bola. Karena nggak semua sutradara punya pengalaman acting. Kalau pelatih pasti dia pernah belajar acting. Minimal ya, minimal kalau pelatih bola kan pernah nendang-nendang bola lah, dia Iya, tahu betul. gitu. Artinya nah Situ ya titik di temunya situ. tuh. Nah, itu kan berat. Berat. Nah, artinya sebagai manusia, modal dasar manusia adalah ketika dia tidak bisa melakukan sesuatu dan dia dipaksa untuk melakukan sesuatu, maka di situ kan defensif sifatnya. Dia akan menutupi kekurangan dia dengan apa? Dengan dia akan ofensif. Ya. Makanya ini kan ilmu padi, ya kan kalau orang tua dulu kan. Orang kalau makin berisi pasti tenang aja. Kalau orang yang mengerjakan PR-nya, kalau orang sekolah mengerjakan PR-nya, dia tahu gua mau ngadepin ujian seperti apa, dia datang mah santai aja. Orang udah tahu. Tapi kalau orang yang nggak tahu apa-apa kan, wah panik nih. Gue mesti apa? No, gini, lo pokoknya gini. Akhirnya semua kacau balau, karena dia nggak tahu dia mau ngapain. Kalau itu terjadi, kita jumping dulu. Kebetulan saya orangnya suka jumping sebelum lupa soalnya. Ya. Berarti sebenarnya kalau hal itu terjadi yang bisa disalahkan atau yang kurang, yang tidak maksimal dalam kerjanya itu seorang casting director. Bisa juga produser. Karena kalau bisa kan di lapangan itu kan sesuatu dunia kerja yang tenang. Tidak ada tuh yang akhirnya berselisih pendapat ya. Yang barusan diceritakan selisih pendapat. Jadi dalam waktu casting atau dari audition, casting pemain itu perannya penting banget ya. Yang sebagai orang aktor, calon aktor terutama nih, bagaimana mereka harus mempersiapkan dirinya hingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan dicari sama seorang produsernya, semua PH dalam tulisan yang akan digarap. Nah, gitu untuk sebuah film. Bagaimana? Ya banyak hal. Di sini sebenarnya kan producers. Sebenarnya produser. Karena semua berangkatnya kan dari situ. Ya. Yang milih sutradara, siapa casting Harus director milih yang siapanya harus tahu, harus milih siapanya harus milih paham siapanya. gitu kan. Nah, kan jadi semuanya bola salju gitu loh. Nggak Iya. bisa, semuanya akan Kembali lagi. kemana-mana gitu Iya. loh. Tapi intinya adalah kalau orang yang kita terima pendidikan kita dari dulu adalah belajar apa, niatnya apa dari awal, ya arahnya ke sana. Jangan terus kita belajar apa, mengerjakan apa yang nggak jelas, yang nggak ada juntrungannya. Wah, yang untuk ngisi waktu saya kerja ini dulu aja deh. Akhirnya apa? Banyak orang yang bekerja sekarang ini sebenarnya nggak pada bidang, 90%. Bisnisnya doang. Ya, cuman mau cari sesuatunya kan. Artinya sebenarnya dia nggak punya jiwa di situ. Ini kan yang jadi masalah. Pun mungkin kita harus bertanya sama diri kita sendiri di sini nih, yang bicara nih, bahwa benar nggak sih saya sebagai seorang aktor nih sebenarnya pantas nggak sih? Tapi setelah dilihat-lihat ya alhamdulillah Allah gitu kasih umur kita sampai sekarang untuk menjadi aktor istiqomah aja, nggak pernah ngerjain yang lain gitu loh. Itu untuk buat kami-kami yang sudah menjalani dunia seni peran ini cukup lama ya. Nah, ini untuk yang baru-baru berarti mereka jangan pikirkan dulu itu industri yang sudah berjalan seperti apa. Tapi seperti tadi efek bola salju tadi ya. Si akar permasalahannya tuh si titik pertama nih siapa nih penyebabnya hingga punya penurunan kualitas ya dalam industri audiovisual kita ini, film sinetron ini ya, khususnya mungkin di acting sebagian besar. Oke, kita bicara sebagian besar ya. Nah, jadi kita langsung aja ke individu-individu yang ingin belajar acting ya. Jadi advice lu Ted buat mereka tuh apa gitu? Sekarang kita tanya, berapa film yang dia tonton dalam waktu seminggu? Ah, Itu dulu ya pertanyaan. menarik tuh. Ya kan? Tuh, bisa jadi guru yang baik tuh nonton film. Iya kan. Terus berapa serial televisi yang sudah kamu tonton? Terus dia jawab dengan hebatnya, nggak ada yang berkualitas. Waduh. Saya nggak nonton sesuatu yang nggak berkualitas. Nggak ada yang berkualitas, nggak ada yang nggak berkualitas dalam acting. Acting ya acting aja gitu loh. Berkualitas atau tidaknya kamu yang membangun nantinya. Mas, pertanyaannya adalah itu tadi kan. Banyak orang mungkin yang bekerja nggak pada bidangnya, cuman mengisi waktu untuk sementara waktu gitu. Setelah dia dapat mungkin terkenal, dia malah bisnis ke tempat yang lain.
Nah, ya semua cuman jadi batu loncatan aja kan. Nah, buat saya adalah nonton aja yang banyak. Mau film yang bagus kayak mau film yang nggak bagus menurut kita, sekalian sekalian tonton semua. Karena kenapa? Kita belajar dari mana aja. Di situ yang disebut pengalaman empiris. Kamu pernah nggak bersinggungan sama orang yang seperti ini? Kamu pernah nggak bersinggungan dengan misalnya tukang sapu di jalan, dengan pengemis, dengan pengamen, dengan apapun dalam hidup kita? Kita nggak pernah tahu ya. Kita dapat scenario kan. Kita dapat scenario apapun kita nggak pernah tahu nih. Tiba-tiba datang, just, wes, saya harus jadi gembel nih. Saya harus jadi pengemis nih. Saya harus jadi direktur nih. Mungkin bersinggungan udah ada Pak bersinggungan, tapi mempelajarinya nggak kali ya? Nah, ya itu. Mengamatinya. Semua lewat begitu saja kan. Lewat pengamatan. Nah, jadi semua sayang dalam hidup kalau semuanya lewat begitu saja ya sayang. Iya. Nah, sementara aktor itu bukan gaya hidup. Nggak ada tuh aktor bicara tentang gaya hidup. Gitu, no. Itu bukan. Aktor itu adalah cari tentang pengalaman empiris tadi. Jadi kerjaan aktor apa sebenarnya? Ya itu tadi, jalan kemana, ke pelosok. Kita lihat sinetron misalnya. Saya kasih kisi-kisi dah. Itu pembekalan diri ya untuk Ya, sebagai pembekalan. Saya kasih kisi-kisi yang paling gampang aja. Dah. Nonton sinetron Indonesia lah. Rata-rata apa sih? Kantor polisi, rumah sakit, pasar, berantem, pengadilan, dramanya tentang itulah, urusan rumah tangga. Udah spesifik belajar tentang itu aja. Wah, gue cocok nih, gue peran ngambil sebagai polisi nih. Gue mau jadi politron, polisinya sinetron. Ya boleh, silakan. Atau menjadi suster, pelajarin jadi suster yang bagus. Ya kan? Karena kenapa? Jangan semua itu berlalu begitu aja. Karena ketika misalnya di sinetron ada orang yang nggak ngerti ini apa ya, ini stetoskop, oh ya megang stetoskopnya nggak ngerti bagaimana, ini taruhnya di mana. Jadi spesifik aja langsung. Ya kan, itu saya pikir itu kisi-kisi yang lebih bagus untuk motivasi diri ya diutamakan di sini ya. Karena kalau kita suka sesuatu, kita tanamkanlah motivasi kita untuk mempelajari sesuatu tersebut, untuk lebih mengenal, mengamati, lebih mengenal tentunya dan mencintainya. Betul. Jadi itu udah lebih gampang kan. Nah, masalah acting kan bisa sambil berjalan, apalagi orang sekarang udah nggak canggung di depan kamera. Oh, saya aja kadang-kadang kita kan ngelihat orang, itu orang nggak ada malunya tuh ya. Iya. Gila kali. Depan orang, Om Ari, ini ya foto. yang lebih gila gitu, karena buat kita para aktor, kamera itu sakral. Nah, itu sakral tuh dicatat ya, yang macam-macam lewat depan mereka. Iya. Karena sakral. Jangan pernah mengambil sesuatu yang gak ada manfaatnya. Karena buat kita itu namanya kamera. Tapi buat seorang aktor itu ada jutaan penonton di belakang itu. Yang siap mengejudge kita. Iya. Jadi kita harus sangat hati-hati gitu dalam berakting atau dalam bersikap tadi itu kan, dalam di televisi maupun di layar lebar, dimanapun medianya gitu. Apalagi di media sosial sekarang ini yang bisa kadang-kadang bisa ya cuma puluhan orang yang nonton, bisa tapi jutaan orang yang nonton. Tapi kan sikap kita di situ mulai dinilai. Iya, ini yang kebanyakan timbul ya kalau gue perhatiin juga aktor-aktor sekarang itu they are playing their mood. Ya, itu menurut lu bagaimana? Karena menurut gue emang mereka hanya mainkan mood mereka yang menurut mereka yang natural itu di luar sana itu seperti itu, begitu. Dan ini ya banyak saudara yang ini juga udah garuk-garuk kepala ya, yang lu bilang tadi, ayo di-up, mereka eksis juga sih depan layar film atau televisi ini. Tapi gimana tuh? Kalau menurut gue sih ya mereka diatur dengan mood mereka yang ada aja sih. Ya artinya kan salah juga kalau kita memberikan satu penilaian bahwa tontonan yang bermutu tuh seperti ini, yang tidak bermutu tuh seperti ini. Medsos tuh. Nah, kita juga salah kalau kita memberikan penilaian seperti itu. Karena mungkin apa yang terjadi sekarang itu hadiah dari masa lalu kan. Masalahnya itu kan. Artinya ketika banyak orang tua dulu tidak memberikan tontonan yang baik mungkin untuk anak-anak, atau memberikan contoh yang kurang baik kepada anak-anak, sehingga anak-anak sekarang mereka bingung mana sih yang bagus. Tapi bahwa kita aktor punya keyakinan selama kita main dengan jiwa, raga dan perasaan kita full totalitas, mereka yang tidak mengerti, bahkan hewan pun dia akan nonton karya kita. Karena kenapa? Perasaan. Semua bisa dibaca dari perasaan. Nah, penjiwaan itu penting dalam acting. Penjiwaan itu penting. Makanya acting itu adalah penjiwaan. Bukan kita, wah kamu harus menjadi ini.
nggak ada. Bagaimana mungkin seorang Teddy menjadi seorang ini, orang saya aja bukan itu, tapi saya bagaimana menjiwai tokoh Iya, ini. kita ambil bagian dari dia. Ya Ya, kan, kita ambil bagian dari dia. Oke, saya sedikit. memainkan ini seperti ini. Oke, tokoh itu dimainkan oleh Teddy seperti ini. Tokoh itu dimainkan oleh Atal Arik tuh seperti Itu, ini. ya, Jadi betul. bukan wah Arik lebih menarik daripada Teddy mainin Tapi itu tokoh. yang terjadi. Ya. Casting mood. Casting mood. Casting Ya. karakternya disesuaikan sama karakter. Ini dia biar gak capek-capek, singkat kata gini ya. Udahlah dimirip-miripin, si ini mirip sama ini nih penggambaran penulis gitu. Iya, nggak bisa. Karena wah nih seorang gadis miskin yang tersiksa oleh mama tirinya. Ya kan? Iya, gadis miskin. Miskin. Langsung mindset seorang aktor. Oke, gua harus kerja sendiri. Gua kalau mau bersih gua harus nyapu sendiri. Pakaian gua kalau mau bersih gua harus cuci sendiri. Semua harus gua kerjakan sendiri. Oke, pertanyaannya, lu bisa nggak pegang sapu? Udah itu aja dulu. Bagaimana mau memasukkan karakter itu? Megang sapunya nggak enak ditonton Ya, fals. di instru kita Ya kan, terus megang cobek suruh udah nggak bisa megang cobek ngerti Nah. mati terus mau jadi aktor Iya. nggak bisa. Bukan Itu yang gaya hidup. Kembali lagi menarik tuh. Jadi aktor bukan for your own lifestyle ya. Nggak Bukan gaya bisa. buat gaya hidup hingga dilihat sama orang, lebih terpandang atau segala macam. Jadi jangan mengejar itunya dulu ya. Karena kan pesan juga almarhum papa dulu kan, ingat ada dua hal yang selalu di dunia manapun ya profesi apapun kita pasti akan dihadapkan oleh dua hal terutama yang bersinggungan sama kepentingan orang banyak atau kepentingan umum. Seperti aktor gitu kan, kita selalu bersinggungan kan setiap hari urusan kita sama kepentingan umum. Kebanyakan orang lah. Kamu mau bangun atau menghancurkan? Kita cuma selalu diberikan pilihan itu. Mau menghancurkan karakter kehidupan bangsa atau kita membangun karakter kehidupan bangsa. Silakan pilih. Mau aktor, mau politikus, mau negarawan, mau siapapun yang orang yang selalu muncul di media, kita akan dihadapkan oleh hal Dua pilihan itu. Mau Dua pilihan. menghancurkan atau membangun. membangun. Karena nggak ada pilihan lain di situ. Nah itu yang tadi gue bilang bahwa loh, yang ada sekarang ini hadiah dari masa lalu. Ya. Bahwa sekarang begini, wah, Terasa. sekarang begini, kenapa begini? Kalau kita harus berpikir bahwa bagaimana ya Ya. kita mengolah mereka untuk menjadi ya paling nggak jauh lebih baik dari apa yang mereka pikirkan. Bahwa acting itu bukan cuma sekedar ini, bahwa cuma Aku disiksa. enggak. Ini bukan cuma sekedar air mata yang menetes. Oh kamu jago kayak keran, buka air matanya Iya, bisa iya. menetes. No, bukan itu. Bagaimana kita bagaimana menyajikan atau menampilkan, memvisualkan sesuatu yang tidak visual, Ya. yang tidak visible. Tang itu ke ranahnya penonton, ke Ranahnya hatinya penonton. Mungkin juga hal tersebut belum kita alami ya, kejadian belum kita alami, tapi kita harus bisa punya imajinasi memvisualisasikan hal tersebut. Dan ini harus biar nggak rancu nih buat teman-teman semua. Apa sih warisan dari zaman dulu itu yang paling terasa? Kebetulan kami ini angkatan transisi ya. Kita bicara masalah sinetron aja, dari kita produksi weekly tiba-tiba tayang stripping. Stripping itu pada dasarnya tayangannya terus-menerus saja ya, Ya, setiap ditayangkan hari. habisnya setiap hari ditayang. Bukan produksinya stripping, ini produksinya plus tayangannya bareng. Kita syuting malam ini selesai, besok sudah tayang. Jadi produksi stripping kejar tayang. Ini Kejar tingkat tayang. dewa, Hollywood aja nggak mampu. Beneran ini udah tingkat dewa. Nah, dibutuhkan dalam industri itu pemain-pemain yang bener-bener siap segala macam mentalnya ya, Kak ya. Ya. Nah, maksudnya yang warisan yang bikin kualitas menurun itu yang banyak penonton tidak mengerti, yang menjadi penonton, yang tidak mau masuk dunia ini tapi jadi penonton. Mereka nih Pak, banyak yang tidak tahu akhirnya apa sih kualitas yang baik dalam dunia sekitar. Karena mereka cuma modal disuguhin dengan perubahan industri ini. Ya itu yang sangat disayangkannya. Jadi gimana produksi kejar tayang ini punya kualitas yang baik gitu ya. Pada dasarnya umumnya khususnya nih negeri kita masyarakat Indonesia ini yang cuma penonton, mereka nggak tahu mana kualitas yang baik dan itu sayang banget. Dari sini Atalari Studio memberikan guideline panduan juga bukan untuk yang pengen jadi aktor loh. Buat kalian emang penikmat dunia hiburan khususnya film, ya sinetron. Please menjadi penonton yang berkualitas. Jadi kalian tuh bisa terus
mengkritisi kami semua di sini, kasih saran semua, kirim surat, kok surat zaman dulu surat ya, PO Box PO berapa Box, gitu ya. ya. Kalian sekarang ini kan udah terbuka, kasih komen yang benar-benar yang bisa membangun, kasih itu karena itu yang menghidupkan industri kita menjadi lebih baik. Ya. Nah, jadi untuk menyikapi calon-calon pemain ini alangkah baiknya, nah, Kalau kita mau bicarakan tentang sesuatu yang idealis ya, artinya yang standar gitu. Ideal itu standar. harus dong, Ya kan harus. kalau idealis ada. Semua yang memegang peranan dalam dunia ini juga harus orang-orang yang punya idealisme yang sama kan. Ya, Dan idealisme terutama pada pekerjaannya. jangan mikirin industrinya aja. Iya, nggak Masa bisa. jadi produser punya duit bikin film. Nggak bisa. Disinilah peran pentingnya juga pemerintah. Kan pemerintah di sini berperan penting. Siapa yang bersinggungan langsung sama dunia, misalnya perfilman, dunia pertelevisian, apa tuh departemennya? Kasih perhatian lah Iya, di sini. karena gini, televisi nasional, nih kita bicara ngalor ngidul dulu ya, Iya. supaya punya pemahaman banyak aktor muda bahwa kenapa kita harus main bagus, tuh artinya gini, baik dulu deh, bener itu ya 50-50 dulu, Ya. main yang benar tuh berat, Iya. ya kan, main yang baik lah, bagus. Bahwa televisi kita harus sepakat bahwa sekarang ini televisi nasional di Indonesia, mereka itu semua masuk dalam objek vital nasional. Artinya itu diawasi oleh pemerintah. Pertanyaannya pemerintah mengawasi atau tidak? Ya. Karena kenapa? Apa yang keluar dari televisi nasional ini disiarkan kepada warganya, masyarakat di Indonesia ini harus berkualitas yang seperti apa? Di sini peran serta besarnya pemerintah. Pemerintah nggak bisa tinggal diam. Kalau dulu kan zaman dulu ya, zaman kita lahir di zaman Soeharto gitu, zaman Orde Baru gitu. Itu sangat dijaga. Apa yang keluar di televisi itu sangat dijaga. Apa yang dijaga? Dari tayangan sinetronnya, serialnya, yang untuk anak-anak bagaimana, dari jam berapa sampai jam berapa. Ini dulu aja nih pemerintah. Pemerintah harus bertugas dulu. Supaya anak-anak itu punya keberanian dan punya kemauan yang keras. Kalau segala sesuatu itu didapat dengan mudah, untuk apa repot, Pak? Ya. Cukup jadi aktor itu cukup jadi orang gila di Indonesia. Nah, Ya kan? berani malu. Nah, nggak tahu malu kan? Oh bikin begini nanti gue viral. Yang penting viral aja dulu, walaupun itu cuma umurnya setahun gitu Ya, kan. Bodo amat. Ya, itu side partnya. Tapi kan kita bicara Tapi tentang terjadi aktor. ya, misalnya. Kita bicara tentang aktor. Jangan sampai anak-anak muda pikir, wah aktor tuh yang seperti itu. Enggak. Ya. Itu aktor politik, gitu kan? Dia berpolitik Iya. terhadap orang lain gitu. Kita enggak. Kita aktor ini menyajikan sebuah kehidupan dalam ranah bidang audiovisual. Ya itu bisa berbentuk sinetron, bisa berbentuk film, web series atau apa terserah gitu loh. Nah, ini yang harus anak-anak muda itu pahamkan dulu. Kan kalau kita nggak tahu intinya, core, kita tahu dulu core-nya apa. Oh, untuk apa? Tujuannya kemana? Gitu. Baru Ya. kita boleh terjun atau tidak terjun. Ya. Gitu. Kita mau jadi aktor profesional atau sekedar saya mau jadi aktor sementara, saya mau belajar tentang apa. Nah, itu kan mereka semua ini yang calon-calon ini kan akan menghadapi seleksinya. Gimana dengan orang-orang yang menyeleksi ini? Ya, pertama dia harus menguasai kan. Ya, harus lebih menguasai, lebih paham ya. Ya kan dia harus 2 kali lipat kan. Kalau nggak kayak gini nih bablas semua nih masalahnya nih. Nggak akan pernah bisa karena ya artinya itu feelings ya. Kita juga nggak tahu ranah itu pekerjaan itu kan bagaimana ketika jatuh lah misalnya kita sebagai siapa tadi casting director lah dapat senario cocot baca, oh ini si ini nih, oh si ini nih, oh tapi honornya nggak ketemu. Itu casting honor namanya. Casting honor. Dan itu yang kebanyakan ya. Oke, jangan di situ dulu Pak, sensitif. No. Nanti banyak yang Nggak apa-apa. gitu. Artinya kita kenyataannya kan dalam hidup begitu supaya mereka juga ketika bertemu Kita merasa sama-sama kaget. kayak gini, kita sama-sama di bidang kita. Kalau udah masuk di ranahnya entertainment itu, yuk kita di sini mungkin nasihat singkat nasihat aja. Yuk kita membangun bersama-sama, jangan menghancurkan bersama-sama. Membangun di satu ya, Ya. singkat kata di bidang kalian yang jadi produser, yang jadi casting director, yang jadi sutradara, semua dalam pemahaman yang sama. Kan begitu. Ya kan sekarang pemerintah mungkin Nah itu ya kan pemerintah menjaga. bicara Oke. tentang atau mungkin presiden gitu. Presiden bicara kita akan meningkatkan pekerjaan ya kan, kita mengurangi pengangguran
Lewat industri film programnya. misalnya. Misalnya dia kan harus berpikir, nah departemen-departemen itu di bawahnya kan kementerian harus berpikir, oh ya ini bagaimana industri film ini bisa menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak. Sinetron itu juga begitu, ini begini. Nah tapi kan kita cuma lihat pergerakannya seperti apa, aturannya seperti apa. Iya, iya. Nah ini akhirnya kan sekarang makin sulit gitu. Untuk masuk ke dunia ini sebenarnya gampang, tapi kan semakin kecil pintunya. Akhirnya apa? Akhirnya orang karena ini udah dianggap nggak menarik, saya mendingan saya bikin channel YouTube aja. Ya kan daripada saya Gila-gila gitu. di situ. Gila-gila di situ. Saya bikin ini, nanti saya viral, saya terkenal, nanti saya akan ya nggak apa-apa, itu kan keputusan masing-masing gitu. Cuma adalah dari awal ketika kami memutuskan mau menjadi aktor atau teman-teman kami di luar sana yang mereka cinta dan memutuskan ingin menjadi aktor. Karena satu hal, dia ingin melayani. Tapi Pak, mohon maaf dipotong. Ironinya, industrinya menyerap yang kayak gitu tuh yang viral-viral gimana? Dia jadi di pick up jadi pemain di layar lebar, di pick up jadi pemain di sinetron gitu. Kita kalau saya pribadi sih ya itu terserah deh ya. Ya, silakan aja. Cuma ya gimana menurut Pak? Nggak apa-apa, karena kan gini loh. Ini yang kita Jangan jadi perusak tadi ya. Jadi belajar dulu standarnya. pertanyaannya kan Dapet. begini. Pertanyaannya begini, Hollywood besar, Bollywood besar, China Mainland Show Brothers dulu besar dalam dunia pertelevisian dan perfilman mereka. Karena apa? Karena orang-orang yang mencintai bidangnya, karena mencintai perfilman, mencintai pertelevisian, bukan orang-orang sekedar bisnis. Ya. No, you don't talk about business here, but we make business. Beda. Lu jangan bicara tentang bisnis, tapi kita bikin bisnis. Ya kan? Karena mereka kreator. Gimana kita bicara tentang sebuah film? Wah, kita pokoknya harus cari duit. Kita cari duit, kita bikin film. Men, lu terbalik kayak ngomongnya. Kita bikin film yang bagus, semoga nih diterima pasar dan jadi duit. Meskipun banyak yang gagal. Sementara penciptaan aktor baik aja, ini baru baik ya, aktor yang baik aja tidak secepat itu, ya nggak Pak? Jadi nggak tidak sejalan dengan permintaan industrinya ya nggak? Sekarang kayak India media aja luas kan? di usia 27 tahun baru bisa jadi aktor. Waduh, ya kayak Ya. Sanford Meister 20 tahun lu. Kalau continuous di bidang itu Nggak terus bisa. menerus baru bisa Nggak bisa. jadi pemain India baik. sendiri 27 tahun, Pak. 27 tahun baru bisa jadi aktor yang benar-benar bisa diterima ya. Karena mau bicara tentang cowok ganteng banyak, cewek cantik banyak, seksi banyak. Kenapa kalau mau berpikir bahwa lo yang paling seksi sedunia? Iya. Ya kan? Apa hebatnya lo? Gitu. Acting juga belum tentu bisa gitu. Nah, sehingga ketika banyak masyarakat dihadapkan oleh pilihan, sehingga masyarakat penonton dia akan berpikir bahwa sulit ya menjadi seorang aktor. Nggak gampang ya. Memang menghibur itu berat ya. Nah, karena dia merasa sulit, akhirnya dia mau belajar. Dia datangi sekolah-sekolah, dia datangin guru-guru les atau privat yang memang bisa mengajarkan dia acting, atau yang sudah pernah acting dia tingkatkan lagi keahliannya, skillnya untuk Dan berakting lebih timbul baik. rasa yang paling penting apresiasi dalam bidang ini. Ya, karena penting, semua bidang kan harus kita apresiasi. Iya dong, Ya kan? Lo nggak apresiasi yang karya busuk. Apa itu busuk? Kita kan ada jam prime time ya di TV. Ini lucu nih Pak. Ada jam prime time. Di jam prime time itu orang duduk manis di rumah selesai dinner mereka pingin relax nih. Tiba-tiba ada nih, wah istilahnya ada acara apa namanya nyanyi nih, hiburan nyanyi nih. Mau nggak lu di jam prime time denger suara fals? Ya, capek lah pindah. Sih, ya kan? Iya. Apresiasi karena itu kita harus apresiasi di jam prime time. Prime paling utama berarti segala kualitas yang utama harus ada di jam itu, ya enggak? Ya, Itu bahwa- pemerintah harus jaga di situ. Semua. Produser, semua pemain harus menjaga. Aduh, jam prime time nih punya rasa takut. Ya, sekarang kita bicara tentang prime time. Sementara di televisi, dunia televisi dan dunia rating semua mengklasifikasi penonton dari A, B, C, D, E, F. Ini beda sama layar lebar ya, layar lebar kan jualan tiket. Ya, ya jualan kan? tiket. Makanya itu kan Ini kalau ini TV berat ini masalahnya. ini lebih berat Lebih gitu loh. berat. Karena ini skenario lu bagus dalam kategori apa? Untuk orang yang punya intelektualitas tinggi, apakah skenario ini bagus buat dia? Belum tentu kan. Ini penonton ya. Maksudnya makanya jadi aktor tuh nggak gampang, Pak. Sekarang kita susah. Kita mau merekrut penonton yang intelek gitu, yang artinya pendidikan tinggi ya, pendidikan tinggi.
sulit kan. Kita harus menghadirkan skenario yang luar biasa bagusnya. Kita harus bermain sebaik-baiknya, menggunakan aktor-aktor yang luar biasa untuk membuat mereka itu percaya kepada apa yang dibikin ini tadi. Ini kan berat. Dan produser semua karena kembali bahwa diurus mungkin semuanya sekarang sama bisnismen. Dia akan berpikir murah. Ya. Ya kan, sementara nggak bisa. Yang namanya produksi sinetron, produksi film itu nggak bisa dibikin dengan murah. Karena kenapa? Kita berurusan sama orang-orang berintelektualitas tinggi. Ya. Dia menghabiskan waktunya untuk pekerjaan itu. Nah, ini harus dihargai. Sehingganya diapresiasi. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang penonton terdegradasi. Dari A hilang, B hilang, mau kemana nih? Entah, nggak jelas. Iya kan? Sekarang yang menjadi fenomena adalah kita harus akuin bahwa kita ada di situ gitu. Bahwa saya sendiri juga ngomong gitu kadang-kadang di lapangan. Kita coba berenungkan ya. Sekarang kalau ngelihat sinetron rumahnya mewah, pakaiannya luxury, semua serba keren. Tapi kenapa pangsa pasarnya makin ke bawah? Tapi kalau dulu sinetron biasa saja. Pakaian juga biasa-biasa saja. Tapi karena kandungan skenario, bagaimana aktor membawakan. Tapi penontonnya di situ duduk penonton yang intelek. Ya. Sekarang kan lucu. Kita repot-repot berdandan, penontonnya makin kita nggak tahu siapa penontonnya gitu. Yang jelas di kelompok intelektual udah nggak ada yang nonton. Udah nggak ada yang menonton. Terus jadi apa? Apapun ya sekarang ini kalau mau berkualitas ya semuanya juga harus berkualitas gitu aja. Kalau aktornya semakin berkualitas, penontonnya semakin terus berkualitas kan. Akhirnya karena penontonnya semakin berkualitas, seluruh masyarakat di Indonesia penonton televisi semua juga semakin berkualitas. Artinya wah, semakin cerdas, semakin. Nah, ini kan cuma tinggal kemauan kita, terutama pemerintah atau departemen terkait mau nggak mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan cuma pilihannya cuma itu gitu. Nah, mungkin yang perlu dimengerti kalau sudah berkualitas, pasti mereka akan menuntut haknya juga dengan benar ya, dengan kualitas dong. Jadi dengan sendirinya. Sebagai hak sebagai pemirsa nih, mata ini mau dimanjakan dengan kualitas-kualitas yang baik. Iya gitu, dong, ya itu kan haknya penonton dipenuhin dong. Nah, cerita-cerita soal kualitas, ini pembahasan terakhir nih ya mungkin. Aktor dengan pilihan perannya. Karena begini Ted, zaman sekarang ini wah hebat ya kalau jujur, kalau saya tuh nggak ada nyali ya. Lu ada nyali nggak nih kalau gua tanya nih? Aduh, sekarang tuh udah berani nih adegan kissing-kissing, adegan rajang seks yang pengalaman nonton sih kalau di layar lebar zaman kecil dulu tuh ya zaman dulu tuh ternyata nggak seberapa deh. Sekarang nih wah, ini gimana nih? Aktor dengan pilihan perannya. Ini untuk Indonesia ya khususnya. Ya, tinggal Keterima nggak nih kayak begini-begini? tergantung kalau itu kan masuk ranahnya pribadi kan. Oke, Masing-masing satu itu aktor kalau kerjaannya pribadi, hak privilege pribadi. privilege pribadi gitu. Aktor itu dia tinggal tentukan dia mau terima atau enggak kan. Oke. Itu pilihan Oke, hidup pilihannya. gitu, pilihan hidup pertama gitu. Dia bilang, "Wah, saya mau totalitas." Bahwa Oh, itu masuk kategori ranah totalitas. iya, artinya saya mau totalitas, menyerahkan seluruh tubuh. Oh, gitu ya. Tubuh saya ini biar ditonton oleh banyak orang. Oh, gitu. Iya, apa itu kan totalitas menurut pemikiran dia Ya, gitu oke, loh. iya makanya hak Cuma pribadi. ya ada aktor yang berpikir bahwa untuk apa? Keperluannya apa? Bahwa wah itu bisa menggait penonton. Di situ kesalahannya. Nah, Bahwa adegan-adegan itu dibikin untuk bisa menggait penonton, bisa menimbulkan adegan-adegan percintaan yang luar biasa, yang akhirnya penonton akan meributkan di media sosial dan itu menjadi viral. Oh, lu nonton ini deh, waduh itu adegan itu, akhirnya apa? Orang hanya berkecimpung memikirkan adegan itu kan. Orang akan mencari adegan itu, tidak melihat esensi filmnya, ya, ya. gitu. Oke. Jadi Disitulah masuk yang tadi kita bilang, businessman. Lu cuma mau nyari nah, duit. sebagai aktornya nih, sebagai senimannya, kan seni peran. Iya. Sebagai senimannya tuh penting banget ya paham deh soal itu ya. Dia masuk eksploitasi dari segi bisnisnya, Ya. atau dia diiming-iming karena dianggap lo sebagai seniman harus punya totalitas bagaimana, Ya. atau bagaimana nih? Mengaturnya tuh sebagai calon-calon aktor ke depan tuh bagaimana? Enggak, kita tahu lah, maksudnya semua aktor dulu ya. Artinya Amerika pun pernah masuk di masa kelam seperti itu kan. Ya kan di era 50-an. Bahwa harus ada bumbu itu. 60 bahwa harus ada bumbu ciuman, pegang, saat aku mencintai.
cintaimu, terus kiss, cium, saat mesra, pelukan yang rapat gitu kan. Kan Amerika pernah masuk di dalam era itu. Masuk di era 70-an. Sudah mulai berani. Era 80-an lu udah lebih gila. Udah istilahnya kalau blue film tuh X setengah lah. Atau hampir dibilang tuh X1 gitu. Di era tahun 80-an, di 90-an mereka masih terus begitu. Sampai ada aktor-aktor yang memang sudah khusus. Karena dia punya penampilan menarik, punya badan yang cukup menarik, atraktif. Terus padu padannya bersama lawan jenisnya bagus. Banyak hal kan yang dipertimbangkan di dalam itu. Tapi ketika masuk di era tahun 2000-an, mulai 2005, 2010 ke sini, praktis aktor-aktor semua udah nggak ada yang mau. Karena kenapa? Bukannya nggak ada mau, mungkin ya berat untuk Satu pertimbangan tinggi, pertimbangan dalam untuk hal tersebut. Ya, karena buat mereka juga untuk apa? Lu kayak nggak bisa bikin skenario yang bagus. Film-film box office untuk kita bisa menyaksikan ada adegan ciuman box office dunia nih. Kita bicara tentang box office dunia. Iya dong. Bukan zaman box office di Indonesia. Gitu. Tapi di dunia. Belajar dari gurunya lah, bukan Ya, kita bawa-bawa artinya Hollywood. Semua berangkat dari sana gitu. Iya. Artinya mereka sendiri enggak loh. Belum tentu kita akan menemukan adegan yang berciuman. Ternyata apa, seninya bukan di kissing. situ ya. Enggak, karena kalau buat kita para aktor, kita tinggalkan bekas di hati penonton. Artinya begini, lu pikir sendiri deh. Iya. Lanjutannya tuh ngapain tuh? Ya benar, pengambilan keputusan itu bukan berarti aktor itu bisa nggak bisa ya. Semua aktor mungkin bisa melakukan hal tersebut. Cuma ya kembali lagi tadi ya, buat apa? Ya. Untuk apanya tuh harus dikuatkan gitu loh. Untuk bisnis atau mau viral-viralan Iya. yang buat bisnis kan viral. Untuk kacamata bisnis kamu sebagai produser atau kacamata siapa kamu sebagai, nah ada 3 nih, penonton, produser, sama pemain yaitu si aktor. Kamu harus apa? Ini kita bicara aktor, berarti kepentingan aktor di diri kamu tuh. Nah, Ya. pertimbangannya seperti apa untuk bisa menerima hal-hal tersebut. Ya mungkin ada jiwanya gitu kan, ada Jiwanya. kejiwaannya Oke. atau apa dia menurut dia It's kan okay. oh menjadi aktor yang hebat itu kalau udah bisa memerankan orang gila. Nah gitu ya. Lu cukup nggak sadarkan diri kok. Ya kan? Untuk menjadi orang gila. Gak ada yang hebat. Yang sulit adalah memerankan yang semestinya. Bahwa tangga nada itu dia satu oktav lebih sedikit mungkin, ada falsetonya mungkin, lu bisa mainkan persis di situ, itu aktor yang baik. Ya, kayak banyak juga baca dari tulisan-tulisan aktor terkenal dunia itu yang sulit bagi mereka itu acting keseharian. Itu berat buat mereka. Sulit. Kan hubungannya kan sebab akibat. Acting yang penting adalah reacting kan. Ketika dilempar beletuk, memberikan reaksi terhadap Yang sepadan lemparan sama yang sepadan atas lemparan itu. Kita lihat lemparannya handphone, beletak. Nah, jaraknya berapa dikali sekian, beratnya berapa, yang diterima di kepala sekian kilo. Nah, reaksinya dulu, wah seperti apa? Tisu peletuk seperti apa? Oh, apa lo? Lempar gue. Tisu kali, yang nonton juga langsung ngomong, elah cuma tisu aja lu, reaksi lu lebay. Paham itu sepadannya bagaimana, itulah Nah, butuh sekolah. Belajar. Belajar. Disitulah pengalaman empiris. Tidak pernah berkelahi. Kena pukul, wah ini hancur hidup saya. Kena tamparan, wah kamu nggak pernah berkelahi, kamu nggak tahu. Minimal makanya nggak perlu berkelahi kan, nonton tinju aja, nonton kickboxing, biar tahu oh hancurnya memarnya seperti apa, impact dampaknya seperti apa. Makanya di sini disebut aktor harus cerdas. Sutradara harus jauh lebih cerdas. Kenapa? Supaya menghasilkan penonton-penonton yang cerdas, punya intelektualitas tinggi. Jadi singkat kata, aktor dengan pilihannya itu jangan jadi aktor kalau udah mikirin bisnisnya, dia udah bukan aktor ya. Bukan, karena dipikir oh nih jualan nih, gue bisa terkenal nih kalau gue terima nih adegan yang ternyata ada kissingnya, ada seks-seksnya dikit, wah gue bisa langsung booming gini. Itu udah suatu titik tolak yang keliru ya di sini. Jadi perbaikin aja dulu aktingnya, baru dia bisa melakukan adegan tersebut dengan lebih baik. Ya, lebih baik, karena baik. aktingnya lebih baik, dia mendapat adegan syur itu dengan lebih baik, dengan lebih hormat, bukan begitu? Begitu gitu loh. Cuman kan pertanyaan kita kembali bahwa ini kita di timur ya, kita di Indonesia terutama gitu.
bahwa kita mungkin ada norma, ada larangan-larangan. Di televisi mungkin itu nggak akan timbul. Di layar lebar, di bioskop-bioskop juga mungkin itu akan disensor gitu loh. Tapi mungkin di series, di web series Di web atau series, atau TV, film TV itu udah nggak ada atau sensor. di internet gitu ya, pay TV gitu ya, pay Iya, TV kayak gitu. Netflix kayak apa udah Netflix nggak ada. atau apa, ya kan udah itu mah Bablas. bablas aja gitu loh. Sebenarnya kan ini perang apa Iya. ya kan, apa perang antara TV. Yang penting jadi aktor, yang penting intinya adalah untuk menjadi aktor kita tahu di mana medianya. Kita apa medianya dan bagaimana kita harus bersikap. Tapi gini Pak nih ya, mohon maaf dipotong karena begini kita kaitannya ke aktor yang beginners yang baru mau muncul nih ya. Iya. Tapi nih ya kita sering dengar kalau di lapangan, ayo dong total dong total. Nah kembali lagi masalah kata-kata totalitas yang disampaikan diutarakan mungkin dari sutradara atau dari kru yang sambil lewat apa gitu Iya. kadang-kadang kurang ajar ngomong sosok ngomong totalitas dia sendiri acting nggak tahu gitu kan. Iya. Dari mungkin casting director dia harus totalitas gitu. Menyikapinya sih para aktor menurut lu bagaimana sebagai aktor baru? Ya kan pertama kan dia harus pelajarin dulu kan skenario. Skenario pelajaran. Skenario dulu. Terus global story-nya gitu. Cerita globalnya seperti apa sih? Minimal 50% dia harus tahu gitu. Siapa yang dihadapi, lawan mainnya seperti apa? Bagaimana lingkungannya? Gitu. Jadi totalitas ini terhadap apa gitu? Terhadap ruang kah? Terhadap diri kah? Dalam permainannya dia kah? Terhadap apa gitu? Itu kan banyak hal gitu. Kalau kita bilang totalitas terhadap ruang dong. Ya lu ngeset lampunya seberapa, frame lu seberapa lebar, totalitas gue mainin nih seruang kalau lu mau gue mainin seruang. Ya. Kan totalitas tuh terhadap apa? Ayo dong mainnya yang total. Ya total apa? Lu boleh nih gue banting di meja, jangan. Kita nggak ada budgetnya di situ. Kita nggak punya, nih gue banting nih TV. Kalau gue marah nih, lu suruh gue total. Karena gue menghancurkan ini, gue lebih terbawa kata pemainnya. Mungkin ada orang-orang yang seperti itu kan. Kita juga nggak pernah tahu. Cuman kan kalau kita sudah mempunyai pengalaman empiris yang besar, yang banyak, kita tahu kan, kita nggak perlu semua bantuan-bantuan itu cuma kosmetik. Bahwa barang banting barang itu kosmetik. Kosmetik semua. Bahwa kita bisa bak main set Ya. gitu. Gue marah, tak, gitu. Karena kita udah di ruang itu. Udah di ruang itu. Nah, sementara untuk pemain baru ketika dibilang sutradara meminta totalitas lu total dong, marah lu lebih lagi. Akhirnya apa? Itu out of frame. Wah lu lebay lu. Akhirnya kalau nyanyi, enggak, gue cuma butuh lu 1 oktav, kenapa lu nyanyi 3 oktav? Gue tahu suara lu tinggi. Gue nggak butuh, orang gue butuh lagu cuma 1 oktav. Nah, orang nggak pernah main begini. Sutradara mungkin juga nggak tahu seperti ini. Kan bahaya. Jadi mungkin karena kita paham bidang ilmunya, kita pun berargumentasi kepada orang-orang saat di lapangan saat kerja itu, kita juga bisa menyikapi berargumentasi dengan baik gitu ya. Sutradara bisa ya jadi pemain itu jadi aktor, jangan karena berpikiran aduh gue beginner nih, gue masih mau cari nama, cari popularitas hingga semuanya dihalalkan. Ya. Atas kemauan orang lain, bukan kehendak pribadi, itu yang bahaya ya Pak ya. Betul. Nah kan juga ini yang harus penting. Ini yang penting nih Pak sebenarnya. Kalau kita mengambil esensinya dunia audiovisual, dia serial televisi maupun film, itu bukanlah dunia show, bukan dunia pertunjukan. No. Gimana? Itu bukan dunia pertunjukan. Who are you? No. Dia memvisualisasikan kehidupan. Itu adalah media untuk memvisualisasikan kehidupan. Bukan dunia pertunjukan. Harus mengerti batasan di situ. Nggak bisa. Wah, saya nih masuk televisi. Saya nih harus dandan yang bagus, bulu mata saya harus lentik, alis saya harus gitu. Itu kamu masih berpikir pertunjukan. Showbiz. It's not a showbiz. Ini memvisualkan. Benar bahwa di Indonesia kita bukan lebih ke Amerika sebenarnya dalam dunia televisi. Kita lebih ke Amerika Latin, ke Venezuela, ke Meksiko, ke India gitu. Ya kan? Jadi wah, Setengah di sini, setengah di sana, jadi kita nggak jelas ya, ya, Indonesiana. akhirnya Indonesiana. Indonesiana, gitu. Sementara kalau sebagian kecil sekali di Indonesia itu pertelevisian dan perfilman itu ngambil garisnya di Amerika, Hollywood atau juga di Eropa, bahwa lebih realistik tadi, main yang benar sehari-hari, bahwa udah lu jangan peduli, biarin aja rambut dia berantakan, biarin aja kemeja dia lecek,
Udah biarin aja. Emang dia kerja kok seharian. In purpose ya, In dengan purpose. in purpose dengan ketentuannya. Ya. Ketentuan itu berarti guide-nya adalah, biar kalian nggak salah mengerti, Ya. guide-nya itu skrip, ya, Ya. penulisan. Jadi ketika ini pemirsa melihat sinetron, kenapa sih rapi, kenapa sih dia rambutnya begini? Karena Di sini mesti kosmetik. di sini kosmetik gitu, masih setengahnya pertunjukan gitu. Karena seperti apa yang di Amerika Latin, ya kan? Ya. Seperti yang apa ada di misalnya film-film atau serial B-nya India. India. Di India kan begitu gitu. Wah, pakaian Harus gimana? lecek nggak boleh, rambut nggak boleh melintir sedikit apa kan gitu. Ya itu masih yang hal-hal yang seperti itu. Ya pokoknya itu yang harus diingat. Itu cuman kosmetik gitu kan. Dunia pertunjukan. Nah, ada juga keaktoran. Tinggal kita pilih mau seperti apa. Yang ya bahwa diperlukan bahwa oh, ini pertunjukan, ini kamu harus rapi. Ya paling nggak jadi yang bener deh. Yang benar ya. Ya. Yang namanya kosmetik itu jadi natural di tayangan. Wah, itu Ya. jam terbang banget. Kerjasama antara si pemain, sutradara, makeup artisnya, kostumnya mungkin. Iya, nggak apa-apa kan jadi istilahnya kalau di luar itu kan istilahnya Casanova gitu. Bahwa seorang tokoh Casanova itu kan dijaga. Iya, Kan pakaiannya harus rapi, rambutnya, cara bicaranya apa kan. Nah, itu kosmetik. Tapi yang benar. Iya. Oke, guys, my brother Teddy, coba ini kasih semangat, kasih inspirasi buat khususnya calon-calon aktor dan pemirsa, biar mereka itu lebih gimana gitu, gimana? Ya, pokoknya semangat aja. Kalau memang menentukan diri pengen menjadi seorang aktor ya belajar gitu ya, belajar. Artinya apa sih yang diperlukan oleh dasar-dasar Belajar ngulik itu ngulik. ya, ngulik ya kan. Pertama adalah ya tentu kalau nggak ngerti ilmunya ya sekolah, cari tempat sekolah-sekolah acting yang mengajarkan tentang acting yang baik dan yang benar gitu. Terus yang penting juga adalah sekolah-sekolah yang mengajarkan tentang pengalaman-pengalaman empiris yang harus didapatkan oleh seorang aktor gitu. Ya. Jadi bahwa kamu pergi dari rumah ke sekolah gitu. Oke, diantar sama supir gitu. Ya, pakai mobil gitu atau apalah, terserah mau naik angkot, mau naik apapun. Paling tidak selama perjalanan itu kan kamu melihat sesuatu lah kanan kiri, jangan terus diem aja gitu. Tapi Nah, itu pengalaman guru yang berharga. ya kan dia harus lihat gitu, dia lihat arus kehidupan, lihat orang nyebrang jalan, orang berdagang, apapun. Karena itu yang akan menumbuhkan diri kita, mental kita untuk menjadi seorang aktor yang menjadi lebih baik lagi gitu. Paling tidak dia bisa merefleksikan. Yang penting adalah jadilah kalian aktor yang bisa merefleksikan kehidupan orang. Itu aja. Oke, kalau teknisnya sekolah belajar atau bisa apalah dengan cara kalian. Oke, Teddy, thank you so much. Pokoknya atas semuanya, mudah-mudahan puas semua yang menyaksikan ini dan banyak manfaatnya. Amin. Ya. Oke guys, stay tune terus di Atari Studio Channel yang akan membahas guideline atau panduan untuk yang kalian ingin memasuki dunia pertunjukan khususnya seni peran. Oke, ciao ya. Sampai ketemu.